Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yogi, Bu Meti, Pak Cepi, dan Pak Helmi. Kali ini saya, Lesti, akan mempresentasikan tesis yaitu dengan judul Pengaruh Green Supply Chain Management terhadap Environment dan Supply Chain Performance pada usaha mikro, kecil, menengah, dan di Jawa Barat. Untuk latar belakang masalah, ini UMKM kuliner di Jawa Barat tahun 2021 itu sebesar 6.131.777 unit. Nah, ini kenapa saya bisa milih kuliner, itu karena kontribusi UMKM kuliner itu berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya industri manufaktur kayak saya mungkin lebih berdampak ya. Cuman mungkin kalau misalnya industri kayak di Yamaha gitu udah kayak green supply chain management itu udah tertata dan udah terregister gitu dengan menerapkan ISO 14000. Nah, untuk kuliner ini mungkin sebagian besar belum menerapkan green supply chain management. Nah, untuk penerapan green supply chain management itu ada 4 indikator ya. Yang pertama green purchase, eco design, reverse logistik, registration, dan regulation. Nah, untuk tantangan penerapan green supply chain management ini itu ada 5. Satu, kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya sumber daya manusia, kemampuan inovasi yang terbatas, kemampuan pengetahuan operasional yang terbatas, dan tidak memiliki struktur organisasi yang formal. Untuk perumusan masalah sendiri di sini ada 5. Yang pertama adalah apakah implementasi green purchasing sebagai dimensi dari green supply chain management dapat meningkatkan environment performance pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Yang kedua, apakah penerapan eco design sebagai dimensi dari green supply chain management dapat meningkatkan environment performance pada usaha mikro, kecil, menengah di Jawa Barat. Ketiga, apakah penerapan reverse logistik sebagai dimensi dari green supply management dapat meningkatkan environment performance pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Yang keempat, apakah kepatuhan pada legislation and regulatory practice sebagai dimensi dari green supply chain management dapat meningkatkan environment performance pada usaha mikro, kecil, menengah di Jawa Barat. Yang terakhir itu, apakah environment performance memediasi pengaruh green supply management terhadap supply chain performance pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Untuk tujuan penelitian ini adalah ada 5 juga. Satu, untuk menganalisis, untuk menganalisis setiap indikatornya. Yang pertama, indikator green purchasing sebagai dimensi dari GSCM terhadap environment performance. Yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan eco design sebagai dimensi GSCM terhadap environment performance. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penerapan reverse logistik sebagai dimensi GSCM terhadap environment performance. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pada legislation dan regulatory practice sebagai dimensi GSCM terhadap environment performance. Yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung green supply chain management terhadap supply chain performance dengan mediasi environment performance pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Untuk manfaat penelitian sendiri adalah dapat diterapkannya green supply chain management pada usaha mikro, kecil, menengah bidang kuliner di Jawa Barat. Pembatasan dan asumsi dibatasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah kuliner di Jawa Barat selama tahun 2020. Lokasi penelitian usaha mikro, kecil, menengah yang tersebar di kabupaten dan kota Jawa Barat. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang teori penunjang tentang GSCM, Green Supply Chain Management. Ini saya ambil dari Rowell and Hall tahun 2015, penghijauan dari berbagai fase rantai pasokan mengarah ke rantai pasokan hijau terpadu yang pada akhirnya mengarah ke daya saing dan kinerja ekonomi. Nah, indikator GSCM sendiri itu ada 4. Satu, green purchasing, itu mengacu pada praktik bekerja dengan pemasok untuk mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua itu eco design, yaitu desain produk yang meminimalkan konsumsi bahan dan energi
yang memfasilitasi penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan bahan komponen dan suku cadang, menghindari atau mengurangi penggunaan produk yang berbahaya. Yang ketiga itu reverse logistik, itu aliran produk atau barang kembali dari konsumen ke tahap awal rantai pasok dengan tujuan untuk mendaur ulang, menggunakan kembali, memproduksi ulang, memperbaiki, memperbaharui, atau memastikan pembuangan yang aman, recovery, recycling, dan reuse, dan redistribution. Yang keempat itu legislation dan regulation, itu adalah praktik perundang-undangan dan peraturan mengacu pada undang-undang, kebijakan dan aturan yang biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah dan badan pengaturan lainnya untuk tujuan promosi pelestarian lingkungan. Nah, di sini ada dua lagi indikator environmental performance dan indikator supply chain performance. Nah, untuk environmental performance ini, jadi kemampuan suatu perusahaan untuk mengurangi tingkat ketebalan emisi limbah cair dan limbah padat, atau organisasi dalam mengurangi konsumsi bahan berbahaya, itu terdapat di Juetal 2007. Nah, penelitian ini juga diukur dalam mengurangi emisi Komisi Energi bahan berbahaya, penggunaan bahan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Ini ada dalam EPO dan MACIN 2018. Yang keenam itu indikator supply chain performance. Nah, ini adalah langkah-langkah operasional yang berkontribusi pada peningkatan seluruh rantai pasokan sebagai hasil dari hubungan kolaboratif di antara anggota rantai pasokan. Proses sistematis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi operasi rantai pasokan. Nah, ini yang ketiga, ini menjelaskan tentang metodologi penelitian. Untuk objek penelitian ini di sini ada usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian itu menggunakan metode eksplanatori, menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Nah, ini seperti ini untuk flowchart penelitiannya, itu dimulai dari merumuskan masalah dan menetapkan batasan masalah, menetapkan tujuan penelitian, tadi literatur definisi konseptual, terus merancang model penelitian dan hipotesis. Nah, ini bawahnya adalah menetapkan definisi operasional dan variabel pengukur, menetapkan sampel penelitian, itu menyusun kuesioner dan menyebar kuesioner. Nah, ini setelah itu uji validitas dan realitas kuesioner atau pretest. Dilanjut dengan analisis data SEM dan pembahasan, dilanjut ke kesimpulan. Nah, ini untuk dilanjut metodologi penelitiannya itu menggunakan skala pengukuran Likert, ini dengan dari skala 1 sampai 5. Nah, ini yang tadi variabelnya itu variabel GSM itu ada green purchasing, eco design, reverse logistic, legislation and regulation, environmental performance, dan supply chain performance. Nah, di sini dari variabel-variabel ini saya kelompokkan menjadi indikator-indikator. Green processing jadi GP, eco design ED1, dan selanjutnya berdasarkan item pernyataan. Nah, untuk green purchasing sendiri, ini item pernyataannya ada 5. Ada 5 pernyataan. Untuk eco design sama ada 5 juga. Untuk reverse logistik ada 5. Legislation regulation ada 4. Environmental performance ada 6. Dan supply chain performance ada 7. Ini adalah variabel penelitiannya. Nah, selanjutnya ke metodologi penelitiannya, ke teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada sekitar 873 unit usaha mikro dan menengah kategori binaan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ada sekitar 873. Nah, di sini saya mengambil sampel itu dari 873 unit, diambil, ini rumus Lovin ya, diambil menjadi 274 orang. Nah, ini penyebaran datanya di Bandung 5, di Ciamis 11, dan lain sebagainya, di Cirebon 17, sehingga jumlahnya jadi 274. Nah, di sini dilanjut ke uji validitas dan uji reliabilitas.
Nah, untuk uji validitas ini, variabel GSCM, Environment Performance, dan Supply Chain Performance digunakan korelasi produk momen di mana indikator dikatakan valid apabila nilai SINK kurang dari 0,05. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian dengan nilai-nilai Cronbach alpha sebesar minimal 0,6. Konstruk atau variabel dikatakan variabel apabila mempunyai nilai alpha di atas 0,6. Ghazali. Nah, di sini ada model penelitiannya. Nah, ini untuk variabel GP ya. GP, nah di sini ada indikator-indikatornya yang tadi disebutin. Ada sekitar GP itu 5, ED ada 5 juga, RL ada 5, EP ada 6, SCP ada 7, dan LR ada 4. Nah, ini masing-masing panah ini disebut apa? Loading faktor dari masing-masing variabel. Ini untuk dilanjut metode penelitian ini menggunakan SEM ya, Structural Equation Modeling, itu sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen yang dilakukan oleh indikator masing-masing. Nah, syarat goodness of fit dalam SEM itu ada uji kecocokan model, convergent validity itu kurang dari 0,5, ada composite reliability 0,7, average variance extract 0,5. Nah, ini terus ada diskriminan validity juga, itu korelasi indikator dengan variabel yang lain lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator. Dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten yang lain. Nah, ini untuk uji kecocokan model strukturalnya, G of-nya small sama dengan 0,1 dan G of medium sama dengan 0,25. Nah, ini untuk pengumpulan datanya, karakteristik responden berdasarkan ada 4, berdasarkan pendidikan terakhir, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, dan berdasarkan responden mata kerja. Ini pengumpulan datanya sama 274. Nah, di sini untuk hasil uji validitas dan reliabilitas itu menggunakan Smart PLS ya. Ini di sini ada hasil uji validitasnya itu outer model. Itu ada maaf ini salah, harusnya GP ya. GP, ED, RL sama EP. Nah, GP ini melarang outer model setelah penginputan data variabel yang tadi. Ini ada indikator outer model 0,7, Cronbach alpha dari 0,7 sampai 0,6 sampai 0,7, composite reliability kurang dari 0,7 dan AP-nya kurang dari 0,5. Di sini ada dijelaskan loading faktor sudah memenuhi unsur uji validitas dan reliabilitas ini diketahui dari nilai outer loading di sini yang tadi 0,7, Cronbach alpha 0,6, nilai composite reliability 0,7 dan AP 0,5, kurang dari 0,5. Nah, di sini ada hasil uji inner modelnya, yang tadi outer model, yang sekarang adalah inner model. Nah, di sini ada ringkasan output hasil uji inner model. Ada 2, yaitu dari environment performance dan dari supply chain performance. Nah, R square itu 0,558, supply chain performance-nya 0,088. Ini diolah dari Smart PLS ya. Smart PLS itu dari data semua kuesioner dimasukin ke Excel. Nah, dari Excel itu dirubah datanya ke CSV untuk baru bisa dimasukkan ke Smart PLS 3. Nah, di sini
Kesimpulannya, koefisien R square digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan varian atau variasi variabel laten endogen. Semakin tinggi koefisien R square, semakin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel laten endogen. Nah, ini untuk secara detail pengolahan datanya. Nah, ini dari kuesioner ya, data indeks green purchasing ini GP1, GP2 sampai GP5. Nah, ini untuk jawaban ada intervalnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini presentasi green purchasing setelah dihitung memiliki 65,65% ya, menunjukkan bahwa GP berada pada indeks yang sedang. Nah, yang kedua itu data indeks ecodesign. Ini kuesioner ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan ini setelah dihitung indeksnya memiliki nilai 63,31%. Ini menunjukkan bahwa ecodesign juga berada pada indeks sedang. Yang ketiga itu data indeks reverse logistik. Nah, ini pernyataan kuesionernya ada 5. Nah, dari 5 pernyataan ini data indeksnya itu nilainya sekitar 60,36%. Menunjukkan sama bahwa reverse logistik berada pada indeks sedang juga. Begitupun dengan legislation and regulation. Nah, ini 4 pertanyaan juga indeksnya bernilai 61,44% dan berada pada indeks sedang. Ada 2 lagi yaitu indeks environment performance dan supply chain performance. Nah, dari 2 indeks ini juga sama ya hasilnya. Hasil dari kuesionernya ya, satu 65,63, satu lagi 65,60. Sama dua-duanya environment performance sama supply chain performance berada pada indeks yang sedang juga. Nah, ini dia hasilnya, hasil resumenya dari beberapa variabel tadi. Angka indeksnya berada di atas 60 semua ya. Ini berada di angka indeks yang sedang. Lanjut untuk pengujian hipotesis. Nah, ini visual diagram jalur untuk pengujian hipotesis. Nah, yang tadi kan dijelasin ada banyak ya variabel. Nah, ini masing-masing variabel pengujian hipotesis dengan tes statistik dan p-value. Ini green purchasing mempengaruhi environment performance, eco-design mempengaruhi environment performance, dan selanjutnya sampai environment performance mempengaruhi supply chain performance. Nah, sebelum lihat ini di sini ada yang ini tuh yang biru-biru ini keluaran dari PLS ya. Ini yang biru ini tuh variabel GP, ED, RL, LR, SCP dan EP. Ini kan tadi indikatornya banyak ya. GP itu sekitar ada 4, ED itu ada sekitar GP itu sekitar ada 5, ED itu ada sekitar 5 juga, dan RE itu ada sekitar 6 kalau nggak salah. Nah, ini tadi kan udah dijelasin kalau misalnya nilai outer loadingnya kurang dari 0,7, saya delete karena average-nya kurang dari 5. Nah, setelah saya delete, keluarlah ini masing-masing variabel indikatornya berkurang. Nah, ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Di sini kalau misalnya nah, di sini hipotesisnya berbunyi green purchasing itu berpengaruh positif terhadap environmental performance
pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat diterima karena nilai tes statistik yang ini tes statistik 3,773 lebih besar dari 1,96 atau P value-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini saya udah di di kuningin ya, yang hipotesisnya diterima itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Green purchasing berpengaruh pada environment performance, LR berpengaruh sama EP, ED berpengaruh terhadap SCP, LR berpengaruh terhadap SCP, dan EP berpengaruh terhadap SCP. Nah, di sini ringkasannya, ringkasan karena penjelasan dari hasil uji hipotesis. Ini ada H1, H2, H3, H4. Ini ada statistik, hipotesis statistiknya, ada nilai P, tes statistik. Nah, ini ada hasil ujinya, H0 diterima, H0 ditolak, dan lain sebagainya. Ini semua hasil uji hipotesis dari variabel di atas. Terakhir itu hasil uji model Gunut Outfit. Ini ada 2, Saturn model dan estimate model. Nah, di sini uji fit model merupakan hasil dari perhitungan uji bootstrapping yang menampilkan 3 uji model SR, MR, DWS, dan DG. Model dikatakan fit dengan data atau model dapat digeneralisasikan terhadap populasi apabila hasil uji bootstrapping untuk estimate model memberikan nilai SMRM, DWS, DG lebih kecil dari 95% bootstrap confidence interval. Nah, ini nilai SRMR itu 0,032, lebih kecil dari 95%. Sama DWS juga 0,368, lebih kecil dari 95% CI. Statistik juga sama 0,313, lebih kecil dari 95%. Kesimpulannya, statistik SRMR, DWS, ketiganya kurang dari estimasi 95% bootstrap confidence interval. Model kinerja pegawai fit dengan data, artinya model dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Nah, setelah pengolahan data, di sini ada analisa dan pembahasannya. Nah, ini analisa pembahasannya seperti yang dikatakan tadi, apabila nilai outer loading-nya kurang dari 0,7, itu berarti outer loading-nya dikurangi, dibuang, dan setelah itu diolah lagi tadi menjadi beberapa pengaruh. Ada 5 pengaruh yang hipotesisnya diterima. Nah, ini dia analisanya. 1, besarnya pengaruh variabel green purchasing terhadap kinerja lingkungan atau environment performance usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat sebesar 25,7% dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05 dan T-nya kurang dari 1,96, yang artinya dengan diterapkannya green purchasing mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Yang kedua, besarnya pengaruh variabel legislation dan regulation terhadap kinerja lingkungan di Jawa Barat sekitar 58% dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Artinya dengan diterapkannya legislation dan regulation mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah Jawa Barat pula. Perlu mengadopsi green supply chain management juga akan menghindari perusahaan dari ancaman undang-undang. Yang ketiga, besarnya pengaruh variabel eco design terhadap supply chain performance di Provinsi Jawa Barat sebesar 18,8% dengan nilai probabilitas 0,00
lebih kecil ya dari 0,05. Artinya dengan diterapkannya ekodesign mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini maaf ya, ini salah, bukan undang-undang. Ini ekodesign ini lebih ke misalnya supplier makanan tersebut mengadop ke green supply chain. Yang keempat, besarnya pengaruh variabel legislation and regulation terhadap supply chain performance usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 18%. Dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Artinya, dengan diterapkannya legislation and regulation mengarah pada peningkatan supply chain performance usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Yang kelima, besarnya pengaruh variabel informant performance EP terhadap supply chain performance mikro sebesar 25,6% dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Artinya, dengan diterapkannya environment performance mengarah pada peningkatan supply chain performance usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini hasil penelitiannya bahwa tadi kan di sini ada 4 indikator ya. Setelah melakukan pengolahan data, ternyata supply chain green supply chain management itu di bidang kuliner cuman ada 3 saja, yaitu eco design, green purchasing, sama legislation and regulation. Nah, dari ketiga ini harus relate baru mempengaruhi environment performance dan mempengaruhi supply chain performance. Nah, ini hasil dari pengolahan data dan penelitiannya. Untuk kesimpulan seperti tadi, kesimpulannya ada 5 ya. 5 bahwa green purchasing berpengaruh positif pada environment performance pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Legislation and regulation juga berpengaruh positif terhadap environment performance pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, eco design juga berpengaruh positif terhadap supply chain performance pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, legislation and regulation juga berpengaruh positif terhadap supply chain performance. Yang kelima itu environment performance juga berpengaruh positif terhadap supply chain performance pada pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk sarannya sendiri, karena emang ini dibatasi hanya untuk usaha kuliner yang ada di Jawa Barat, jadi menurut saya ini tidak bisa digeneralisir atau relate ke semua UMKM ya, karena mungkin beda sama usaha-usaha atau produksi yang lain yang mungkin lebih banyak kayak limbah B3-nya dan lain sebagainya. Jadi ini hanya untuk penelitian kuliner UMKM di Jawa Barat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudara Lesti ya, walaupun memakan waktu lebih dari 20 menit ya, hampir 35 menitan ya. Tapi tampaknya kita juga akan menyimak ya, karena mungkin ada beberapa poin dari yang Lesti unggah itu ternyata bukan draft utuh ya, draft tesisnya bukan utuh saya lihat. Itu format jurnal yang jurnalnya juga belum sesuai dengan jurnal yang diminta ya, karena memang terbatasnya waktu lah, kita memahami itu. Tapi mungkin dari uraian yang disampaikan oleh Lesti bisa memberikan pemahaman apa sih penelitian yang dilakukan dan hasilnya seperti apa. Baik, untuk kesempatan pertama kita masuk pada sesi konfirmasi, tanya jawab sekaligus pengujian ya. Kami berikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli Adiwira Magister Teknik. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Pertama, mungkin ada beberapa koreksi yang perlu diperhatikan. Di dalam penelitian, di dalam di dalam buku tesis Lesti, itu masih ada beberapa referensi yang tidak memenuhi syarat karena masih menggunakan referensi yang lama, Lesti ya. Jadi nggak boleh menggunakan referensi sebelum tahun 2012 ya. Jadi Susanti itu ya, ada Susanti, kemudian ada Zu gitu ya. Itu masih menggunakan apa referensi yang tahunnya lama. Berarti tidak boleh dari tahun 2012 ya, Ya, Pak? jadi harus kemudian gini ya, kecuali Resti punya reference review yang menyatakan bahwa berkenaan dengan model atau teori tersebut itu terakhir dikembangkan itu tahun 2009 misalkan ya, atau tahun 98. Nah, kecuali ada bentuk reference review seperti itu sehingga menyatakan setelah tahun 2009 tidak ada lagi pengembangan model tersebut ya. Nah, model tersebut tetap digunakan sampai sekarang kecuali begitu. Terus yang berikutnya adalah bahwa uh, ada beberapa gambar ya yang masih belum ditulis referensinya ya. Jadi itu di bab 2 harusnya gambar tersebut dikutip, ditulis referensinya, kemudian ditulis judulnya oleh Lesti. Ya, jadi judul gambarnya itu Lesti yang buat sesuai dengan kebutuhan Lesti. Tapi gambar yang dikutip tersebut kan utuh dari referensi orang lain, jadi harus ditulis punya siapa. Terus yang berikutnya adalah nah, sekarang hubungannya dengan penelitian Lesti. Lesti itu menggunakan semua variabelnya, gitu ya, yang green supply chain, environment performance, kemudian supply chain performance itu semuanya dari RAO diambil semua, Lesti, atau ada beberapa variabel diambil dari referensi lain? Ada 4 dari RAO. Dari RAO semua ya? Ya. Oke. Jadi nanti dituliskan ya bahwa variabel yang digunakan Lesti keempat-empatnya itu diambil dari RAO ya. Nah, soalnya nanti berhubungan dengan apa ya? Dengan tadi ya, dengan indeks gitu ya. Dengan indeks yang Lesti dapat itu nilainya hampir sama semua ya, di 60%. Iya, hampir sama. Nah, hampir sama. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, bahwa ketika saya mengambil utuh, gitu ya, ketika saya mengambil utuh variabel-variabel dari satu orang, nah, gitu ya, kemungkinannya mendapatkan indeks yang nilainya hampir sama itu harusnya sudah bisa diperhatikan dari awal Lesti ya. Karena bisa jadi apa yang dilakukan Lesti ini sudah dilakukan oleh RAO. Makanya biasanya gitu ya, saya misalkan mengambil variabel reverse logistik dari peneliti lain, kemudian saya mengambil eco design dari peneliti lain gitu ya. Nah, itu memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk mendapatkan nilai indeks yang berbeda. Kalau ini kan Lesti diambilnya utuh. Jadi sebenarnya sebelum Lesti uji secara statistik juga ekspektasi itu sudah bisa diprediksi. Jadi hanya di angka 60%. Semuanya dari konsepnya dari satu orang. Nah, biasanya kalau nanti ya, misalkan Lesti di S3 itu nggak boleh ngambil
variabelnya utuh dari satu orang, ya. Jadi harus dari beberapa. Tapi karena Lesti proses berikutnya adalah di dalam penelitian ini khusus untuk UMKM makanan, ya nggak apa-apa. Jadi Lesti ingin lihat variabel-variabel tersebut berpengaruh langsung atau tidak langsung gitu ya terhadap performansi supply chain di dalam industri makanan. Jadi hasil penelitian Lesti itu adalah bagaimana variabel-variabel ini bisa berpengaruh baik simultan maupun sendiri-sendiri itu di dalam khusus khusus UMKM makanan. Jadi kesimpulannya, penegasannya seperti itu. Kemudian, nah yang ini yang saya ingin coba Lesti tunjukkan model penelitiannya Lesti. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Lesti membacanya. Yang diagram alirnya Lesti. Atau yang modelnya tadi berbentuk diagram alir. Nah, coba. Lesti coba baca dari yang dari yang paling kiri ya, variabelnya yang paling kiri sampai yang paling kanan gitu ya. Itu langsung gitu ya. Yang satu lagi coba Lesti baca dari yang variabel paling kiri ke yang paling kanan gitu ya. Nah, itu di tengahnya ada variabel yang lain ya. Nah, coba cara bacanya Lesti gimana? Kalau cara baca saya itu yang dari yang paling kanan, ekodesign ya. Iya, ekodesign ya. Ekodesign itu variabel ekodesign itu ada beberapa indikator ya. Ini faktor loadingnya tuh ini tanda panah ini menunjukkan faktor loading dari variabel ekodesign. Nah, faktor loading ini sendiri itu ada, kalau yang awal-awal yang pertama itu yang belum dihitung tuh ada 5 ya. Nah, terus ekodesign ini juga berpengaruh pada supply chain performance dan environment performance. Nah, terus yang bawahnya itu RL tuh faktor loading faktornya itu juga ada 5 juga. Nah, ini masing-masing indikator. Nah, RL tuh apa ya, lupa. Logistik. Nah, sekarang gini, Lesti. Ya, gini Lesti. Nah, tadi kan Lesti sebutkan environment design apa tadi? Ekodesign ya? Yang paling kaya. Ekodesign itu berpengaruh langsung terhadap supply chain performance. Ya, yang kedua, yang di tengah ini apa Lesti? Yang di tengah? Yang di tengah itu environment performance, Pak. Yang kedua adalah tadi Lesti bilang bahwa ekodesign berpengaruh langsung terhadap environment performance ya. Nah, terus dari situ ada panah lagi ke supply chain performance, itu bacanya gimana? Yang mana, Pak? Nah, kan dari ekodesign itu kan berpengaruh terhadap environment performance. Terus kan ada panah lagi ya, dilanjutkan ke supply chain performance. Ini dari environment performance-nya ini berpengaruh terhadap supply chain performance ini dari environment performance-nya itu sendiri, Pak. Gini ya, cara bacanya begini. Jadi kalau yang panahnya langsung itu bacanya adalah bahwa ekodesign berpengaruh langsung terhadap supply chain performance, gitu ya. Yang kedua, itu ya, ada yang panahnya berbentuk diagram alir ya. Jadi ada jadi ada 3 node. Itu adalah environment ekodesign berpengaruh, gitu ya. Berpengaruh tidak langsung terhadap supply chain karena dia melalui gitu. Jadi ada pengaruh yang langsung gitu ya, ada pengaruh yang tidak langsung. Ya, jadi
Jadi itu yang kemudian harus Resti perhatikan ya ketika membaca model diagram alir ini ya, bahwa ada yang berpengaruh langsung, ada yang berpengaruh tidak langsung. Karena yang tidak langsung itu melalui variabel yang lain, gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat ada pengaruh apa masing-masing faktor, nanti terakhir ada pengaruh simultan secara keseluruhan. Itu yang nomor 6 yang Lesti itu, ya, pengaruh langsung secara keseluruhan. Nah, tapi jangan lupa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Lesti perhatikan itu ada berapa pengaruh yang harus Lesti ketahui gitu ya. Jadi kalau dilihat di gambar ini kalau saya hitung itu ya ada 1 gitu ya. Kemudian 2 gitu ya. Kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6 gitu ya. Kemudian 7, terakhir 8 secara simultan. Nah, jadi kalau saya lihat di dalam rumusan masalah Lesti, itu ada yang terlewat ketika cerita bahwa pengaruh itu tidak langsung tapi melalui tadi ya, yang tengah tadi ya. Oh iya. Tengah saya lupa lagi tadi namanya. Yang di tengah itu apa Lesti? Environment performance. Environmental performance. Jadi seharusnya di dalam rumusan masalah ada pengaruh tidak langsung terhadap supply chain performance karena dia harus melalui pengaruh terhadap environment performance itu. Jadi menghitung rumusan masalah itu berdasarkan berapa peluang diagram alir yang terjadi pada model ini gitu ya. Jadi ada yang terlewat gitu Lesti ya. Nah, ada yang terlewat gitu ya. Karena bacanya adalah ada yang pengaruh langsung, ada yang pengaruh tidak langsung. Nah, yang terakhir Lesti. Kemudian di dalam penelitian Lesti itu menyimpulkan bahwa di dalam melihat model pengaruh dari ekodesign gitu ya, itu yang kemudian ternyata tidak terbukti berpengaruh itu dari reverse logistik ya. Ya, jadi cuman ya, jadi cuman 3 ya dari 4 ya. Hipotesisnya tidak ditolak. Ya, ditolak. Ya, betul. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan itu bukti dari hasil penelitian ya. Nah, cuman yang harus Lesti jelaskan berikutnya adalah logikanya gimana ya? Bahwa di dalam industri makanan gitu ya, variabel yang namanya reverse logistik itu tidak berpengaruh terhadap supply chain performance. Coba. Oke, menurut Lesti gimana? Nah, ya. Jadi maksud saya kita nggak cerita cuman angka ya Lesti ya. Nah, logikanya gimana Lesti ini? Khususnya di UMKM makanan ya. Nah, soalnya kalau cerita tentang botol gitu ya, cerita tentang oli, itu ceritanya beda lagi ya. Penjualan oli, penjualan minuman gitu ya, ceritanya beda lagi. Nah, ini UMKM makanan. Logikanya menurut Lesti, kenapa yang reverse logistik itu tidak berpengaruh terhadap supply chain performance? Nah, logikanya gimana, Lesti? Menurut saya, mungkin kalau makanan itu kan tidak didaur ulang ya Pak ya, menurut saya sih ya. Kalau reverse logistik kan kayak mendaur ulang, terus kayak reuse kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya kalau di industri makanan tuh kayak misalnya makanannya langsung dimakan gitu, nggak bisa nggak relate ke reverse logistik itu karena dia nggak bisa didaur ulang, terus ya nggak bisa di reuse kayak gitu Pak. Kalau menurut saya sih, kecuali mungkin kalau misalnya kayak wadahnya gitu mungkin ya. Terus ada nggak misalkan makanan yang dikembalikan? Ada nggak dalam kasus Lesti? Nggak ada sih. Nggak ada itu ya. Ya, jadi bukan cuma tadi cerita daur ulang ya, tapi nggak ada makanan yang dikembalikan ya. Jadi setelah saya distribusikan gitu ya. Ada nasi goreng ini Pak di kereta api Argo Parahyangan. Nasi goreng itu daur ulang.
Nah, jadi kan nggak ada ya Lesti ya setelah Iya, makanan-makanan itu didistribusikan, yang dikembalikan nggak ada ya? nggak Ya, ada. nggak ada ya. Nah, jadi ketika saya kirim makanan itu ya dari distributor sampai kepada penjual-penjual yang langsung berhubungan dengan kepada konsumen, udah ya saya nggak pernah ada cerita saya harus mengambil kembali ya karena Iya, makanan tersebut tidak terjual kemudian saya ambil kembali, enggak kan ya. Jadi sudah putus ya, jadi makanan iya, itu sudah saya distribusikan gitu ya. Mau terjual atau tidak gitu ya, kan itu tergantung kepada penjualnya ya. Jadi saya tidak perlu melakukan mengulang gitu ya, mengulang alur logistik tadi gitu ya untuk dikumpulkan kembali gitu ya, sehingga logikanya adalah di dalam kasus Lesti yang UMKM makanan ini tidak ada rehouse logistik ya itu. Jadi maksud saya adalah Lesti juga harus bisa membayangkan logisnya bagaimana. Jadi kita nggak cerita tentang angkanya sekian sekian gitu ya. Jadi logisnya seperti apa ya. Jadi betul di dalam kasus Lesti itu yang reverse logistik memang tidak berpengaruh terhadap supply chain performance ya karena memang dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. iya. Oke. Baik, itu saja Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cevi. Ya, Mohon Saudara Lesti untuk mencatat ya beberapa poin-poin tadi, mungkin juga nanti ada beberapa catatan perbaikan yang bisa diunduh ya, di-download dari aplikasi. Silahkan nanti bisa di-download selain dari rekaman ini ya. Baik, untuk kesempatan yang berikutnya kami persilakan pada penguji pertama, pada Pak Helmi untuk menyampaikan pengujian. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Helmi, masih di mute. Baik, terima kasih pada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lesti ya. Saya langsung saja pada ini persoalannya. Jadi mungkin kurang dijelaskan dengan baik tadi di latar belakang ya. Di latar belakang mengenai green supply chain. Jadi maaf, mengenai persoalan-persoalan yang ada di lingkungan industri kecil gitu ya, UMKM yang Anda teliti gitu, khususnya di industri makanan gitu. Nah, harusnya itu dimunculkan, permasalahannya apa sih gitu. Mengapa lalu kemudian timbul ide untuk melakukan penelitian green supply chain gitu ya. Itu karena pertimbangannya setelah dilakukan penelitian awal terhadap UMKM dari sisi green supply chain, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut. Sehingga kebutuhan untuk menganalisis green supply chain-nya UMKM itu perlu dilakukan. Oke, sampai di sini. Bisa tidak Lesti jelaskan? Sebenarnya awal mulanya kalau green supply chain management ya, kalau misalnya kayak di industri besar kayak misalnya walaupun industri besarnya itu berpengaruh sangat besar ya ke lingkungan gitu, tapi kayak misalnya di perusahaan saya itu untuk mengarah ke green supply chain management itu sudah ada dan sudah terorganisir dengan baik gitu Pak. Misalnya udah ada kayak bagian yang mengurusi itu, misalnya eh, mungkin di atas ISO 14.000 dan eh, supplier-suppliernya pun itu harus sudah mengadop ISO 14.000. Nah, untuk makanan sendiri kan misalnya industri-industri kecil itu kan eh,
susah ya Pak, karena untuk mengadop green supply chain management itu butuh dana yang tidak sedikit ya Pak ya. Terus mungkin ya dari struktur organisasi dan lain sebagainya, kayak terus sumber dayanya juga kurang, sumber keuangannya juga kurang, sehingga di industri kayak UMKM makanan apalagi ya mungkin itu kurang diperhatikan gitu. Jadi tapi limbahnya ada gitu, limbah dari makanannya itu yang mempengaruhi lingkungan itu ada gitu. Jadi mungkin dari situ kenapa industri UMKM gitu, bukan ke industri-industri besar yang mungkin limbahnya tuh sangat banyak gitu. Mungkin itu sih yang dasarnya banget tuh gitu. Iya, apa? Sebentar. Kakak. Apalagi namanya ini ada yang sedang upacara. Baik, maksud saya begini, jadi kan UMKM itu kan sebenarnya dari berbagai hal ya. Tadi ada variabel-variabel eco design, lalu kemudian environmental design gitu ya. Ini kan sebenarnya saya tidak tahu kalau menurut kacamata Lesti ya, apakah memang sudah ada simptom gitu ya, gejala akan menimbulkan suatu permasalahan kaitannya dengan green supply chain. Gitu. Karena saya juga dari tadi mencoba untuk mendengar definisi daripada green supply chain itu apa, belum ada gitu ya. Green supply chain itu per definisi apa itu? Lalu kemudian kan ini dari definisi itu lalu kemudian Anda mencoba untuk berasumsi bahwa melalui simptom-simptom masalah yang ada di UMKM, Anda coba lalu kemudian bangun suatu hipotesis gitu ya. Sejumlah hipotesis gitu. Apakah requirement green supply chain itu ya, syarat-syarat untuk terpenuhi sebuah supply chain dari sisi green supply chain itu terhadap UMKM ada pengaruh apa tidak gitu ya. Itu jadi seperti apa itu? Coba bisa dijelaskan. Pengaruh green supply chain terhadap industri makanan ya. Iya. Mungkin di sini ada yang tadi dijelaskan tuh ada beberapa faktor ya, kayak green purchasing, eco design, reverse logistik, dan legislation regulation. Nah, mungkin untuk green purchasing itu lebih ke arah untuk pemasok makanan gitu ya, pemasok makanan. Mungkin hubungannya itu eh, pemasok makanan yang ramah lingkungan gitu buat si Ya, maksud saya definisi green supply chain itu apa? Ambil dari siapa? ini ngambil dari Rao and Holt Apa? tahun 2000. Per definisinya apa? Penghijauan dari berbagai fase dari rantai pasokan mengarah ke rantai pasokan hijau terpadu yang pada akhirnya mengarah ke daya saing dan kinerja ekonomi. Nah, bagaimana Resti kemudian menerjemahkan ini ke dalam ke UMKM, industri makanan? Eh,
Mungkin lebih ke Artinya kan begini, jadi eh, di dalam penelitian kualitatif seperti begini ini, itu harus kuat ya, itu harus kuat apa yang namanya reasoningnya gitu ya, harus kuat reasoningnya. Jadi harus ada penelitian mendalam dulu di dalam UMKM ini kaitannya dengan green supply chain. Yang lalu kemudian dari sana akan menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan ya, untuk mengetahui kita lihat kan di satu sisi itu ada definisi ya, ada definisi green supply chain itu apa. Di sisi yang lain ini lalu kemudian coba untuk dipetakan terhadap UMKM industri makanan ini. Sejauh mana kemudian kegiatan yang muncul di UMKM industri makanan itu memang dia apalagi namanya mempunyai korelasi gitu ya dengan green supply chain. Itu yang mungkin di dalam apa ya, di dalam penelitian ini belum nampak gitu, belum nampak. Sehingga munculnya ya gambar ini ya, apa gambar ini saya sebut sebagai gambar apa ya, hipotesis gitu ya. Jadi munculnya hipotesis itu turun dari tadi itu elaborasi persoalan yang ada di lapangan gitu. Jadi bukan terbentuknya ini lalu kemudian menurunkan hipotesis pertanyaan. Jadi munculnya apalagi namanya gambar ini itu dari persoalan yang ingin kita ketahui di lapangan gitu ya. Sehingga menarik garis bahwa ekodesain itu berpengaruh terhadap performa supply chain, lalu kemudian dia harus melalui variabel antara untuk kemudian dia berpengaruh kepada yang lain. Nah itu dari hasil suatu analisis studi lapangan gitu ya. Baru muncullah hipotesis itu. Jadi fenomena-fenomena itu yang kemudian ditangkap, fenomena lapangan yang ditangkap, lalu kemudian muncullah hipotesis. Gitu ya. Nah hipotesis itu akan menurunkan gambar ini. Gitu ya. Oke lah, jadi saya nilai ini secara statistikal sangat bagus. Ya. Anda melakukan suatu apalagi namanya penelitian yang cukup mendalam lah. Gitu ya. Hanya mungkin ya itu tadi yang kurang menurut saya adalah itu tadi bagaimana kemudian apalagi premis betul ya, premis daripada persoalan itu untuk kemudian melahirkan hipotesis-hipotesis sebagai suatu pertanyaan gitu. Dan akhirnya muncullah gambar ini gitu. Jadi premis itulah yang menggambarkan persoalan gitu ya. Kita ingin tahu sejauh mana pengaruh green design green supply chain terhadap berbagai macam kegiatan yang ada di. Tapi tentu itu kan munculnya variabel itu atas dasar definisi dari green supply chain. Oke ya, jadi saya apalagi namanya apresiasi dari apa yang Lesti lakukan. Ini cukup mendalam. Hanya saja saya kembalikan kepada Prodi, apakah penelitian kualitatif seperti ini itu dimungkinkan ya di dalam teknik industri. Per definisi penelitian kualitatif juga bisa per definisi teknik industri ya, penelitian kualitatif itu. Jadi dalam pendekatan lain yang bisa digunakan itu misalkan seperti pendekatan kualitatif AHP, HNP, kemudian banyak ya, banyak. Nah, itu. Toh juga ujungnya pada akhirnya kita mencoba untuk membobot untuk bisa menyatakan suatu pengaruh dari. Oke lah. Jadi maksud saya jangan sampai ini dinilai sebagai satu apalagi namanya tesis manajemen gitu ya. Gitu.
Baik, saya kira itu saja dari saya, Pak Ketua. Saya Baik, kira penelitian ini cukup dalam. Ya. baik. Terima kasih Pak Helmi, banyak Ada lagi masukan mungkin tadi ya. tanyakan. Salam. Baik. Masukan-masukannya tadi sudah ada ya Pak Lesti ya, dicatat. Mungkin nanti saya akan bahas di akhir setelah Bu Meti nanti menyampaikan. Baik, untuk penguji kedua kami persilakan pada Ibu Dr. Sri Putri Meti Zalinda Magister Teknik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ketua Sidang untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Jelas, Lesti? Saya kok nggak jelas ya. Agak kurang keras Bu Meti. Oke. Saya pakai headset dulu deh kalau gitu ya. Kenapa nggak dari tadi pakai headset ya? Bentar ya, saya pikir cukup jelas soalnya. Mohon maaf. Oke. Dan saya sudah ditanyakan oleh Pak Cevi juga Pak Helmi. Sama ya, Lesti, pada saat, karena ini S2 artinya pada saat kita menentukan mau apa, tadi Pak Helmi juga sudah bilang bahwa alasannya juga harus jelas ya, bahkan untuk S1 pun harus jelas bahwa kenapa sih tiba-tiba mau meneliti green supply chain di UMKM. Apa benefit dari yang dapat dilakukan dengan kita mempertimbangkan green supply chain di UMKM gitu ya. Bahkan kan sebenarnya ini tuh kan perkembangan dari supply chain secara umum. Mungkin menerapkan supply chain-nya saja di UMKM itu suatu hal yang sulit gitu ya kan, apalagi kalau di perusahaan Lesti sudah menerapkan itu kan, Lesti pun pasti tahu betapa sulitnya menerapkan green supply chain. Untuk perusahaan besar pun bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi untuk skala UMKM dan begitu banyak data yang Lesti ambil, itu satu. Nggak apa-apa gitu ya, tapi ada reason yang cukup kuat untuk melakukan itu gitu ya. Itu pertama. Kemudian sama seperti Pak Cevi katakan bahwa pada saat Lesti menentukan bahwa oh ini loh kriteria dari green supply chain untuk UMKM, misalnya tadi mengambil hanya dari satu gitu ya, pada S2 sebenarnya Lesti bisa ambil dari beberapa gitu ya, sehingga modelnya cukup lengkap. Kalau ini neliti ini, lalu Lesti bisa memutuskan kenapa saya mengambil ini. Nah, pertanyaan saya bahwa kan ini tadi green supply chain-nya ambil dari raw ya. Oke. Raw sendiri menerapkan green supply chain-nya di dalam penelitiannya untuk industri apa? Karena itu kan yang menjadi apa ya, intinya penelitian Lesti di situ gitu kan ya. Harusnya Lesti udah tahu di industri mana ya dari awal ya Lesti ya. Ya, ya. Ya, Bu. Salah, Bu. Saya coba ngambil, oh ini dari raw ya. Iya kan? Ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kenapa sih misalnya dia di sini lalu adjustment Lesti di mana? Nah, bolehkah Lesti menjelaskan kepada saya bagaimana kan gini ya, pada saat kita membuat SEM bahwa model hubungan itu adalah menjadi selain tadi ya bahwa apa setiap subkriteria itu dari mana, model hubungan itu adalah
karyanya Lesti gitu ya sebenarnya gitu ya di dalam SAMS itu gitu. Itulah yang menjadi karya bahwa nanti ngitungnya secara statistik itu adalah pendukung hasil dari karya Lesti yang buat modelnya. Nah, saya meminta Lesti menjelaskan bahwa model yang dibuat itu turunnya dari mana, kemudian apakah mengadopsi model siapa, sehingga Lesti bisa menjelaskan bahwa ada hubungan ini dengan ini, sementara kalau ini dan ini hubungannya pakai moderator atau pakai antara gitu ya. Nah, itu turunnya dari siapa dan perlu penjelasan kenapa seperti itu ya, karena saat kita S2 itulah ya model itulah yang kita buat gitu ya, bahwa hitungan statistiknya adalah pendukung yang nanti bisa membunyikan dan menjawab perumusan masalah Lesti gitu. Silakan Lesti menjelaskan bahwa modelnya itu turun dari mana, misalnya mengadopsi model siapa, lalu Lesti mengubah di sisi mananya. Karena itu yang utama di dalam model SAMS itu. Dipahami pertanyaannya Lesti ya? Iya, Kebayang? iya. Ya, Dipahami ya? enggak. Jadi mulai dari mana Lesti menurunkan model tadi ya? Tadi katakanlah berawal dari artikelnya Rao ya dan Holt ya 2005 itu kan udah lama ya? 2015. Ya 2005. Ini kan kalau tidak salah dia mengenai sustainability triple bottom line ya TBL ya, performance di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam supply chain di hortikultura ya, hortikultura di Kenya ya, di Nairobi. Nah dari model itu saya bantu perjelas ya. Dari model tadi ya modelnya triple bottom line-nya supply chain-nya hortikultura di Nairobi itu penelitiannya Rao ya dan Holt itu diturunkan menjadi model yang sekarang Lesti gunakan indikatornya. Nah, itu bisa dijelaskan kan? Apakah semuanya? Tadi Pak Cevi menanyakan nih ya. Pak Cevi kan menanyakan apakah semuanya diadopsi, semua variabelnya diadop atau hanya sebagian. Nah, ini kan sebetulnya ada yang terkait dengan green supply chain ya. Sementara green supply chain-nya itu walaupun diawalinya dengan sustainability dan TBL performance di hortikulturanya Rao, tapi Rao memberikan beberapa hasil penelitiannya yang terkait dengan green supply chain. Ya, coba diurai deh. Yang awalnya Dari model awal, model awalnya. Model awal. Ada nggak di PowerPoint-nya? Nah, ini model awalnya itu kan. Boleh Model kalau dari edan sini. itu ada 6 variabel ya. Yang model Rao yang mana, yang model Lesti yang mana? Apa semuanya diadop dari modelnya Rao dan Diadop Holt? dari situ, terus nanti yang memberikan diambil yang memberikan pengaruh terhadap penelitian ini yang mana gitu. Semuanya diadop dari situ, tapi nanti model yang berpengaruh terhadap UMKM makanan tuh tentang green supply chain management yang mana gitu, variabelnya yang mana saja gitu. Kalau ini kan kalau di awal penelitian kan semuanya gitu.
semua variabel dimasukkan gitu, dan ternyata setelah diteliti ternyata tidak semua variabel yang diambil oleh saya itu termasuk gitu, tidak semuanya mendukung green supply chain management di industri makanan ini gitu. Jadi Bu, dipotong, maaf saya potong ya Leslie supaya nggak terlalu jauh. Bukan gini, maksudnya seperti yang Pak Cevi tadi, kalau Pak Cevi kan nanyanya cuman kalau dari ujung kiri ke kanan langsung artinya apa panahnya gitu ya. Nah maksud saya pada saat kita build model ini kan karya Lesti harusnya gitu ya. Ini karya utamanya. Nanti Lesti akan dari dasar ini lalu bahwa oh iya kalau nanti akhirnya Lesti bahwa nanti mau melihat mana yang berpengaruh atau enggak, tapi di awal kalau kita itu kan kita menunjukkan dulu bahwa model awal saya menunjukkan bahwa ini hubungannya terhadap UMKM kuliner itu seperti apa. Nah, maksud saya coba dibahasakan model ini bahwa saya mau lihat nih misal yang paling atas ini tuh ED itu apa sih? Bagaimana membunyikannya bahwa ED itu bahwa dia punya panah 2 nih. Sementara, nah ini kan sebenarnya model ini dibentuk kan bukan hanya tiba-tiba begini sebenarnya ya kalau kita buat model. Ini kan sebenarnya adalah karya, mahakaryanya gitu ya. Mahakarya ini pasti akan dibuat dari bahwa kalau menurut penelitian orang lain itu ada loh pengaruh ED terhadap, saya nggak kebaca ya ininya ya, lain kali kalau ini adalah utamanya harusnya lebih besar sehingga kita bisa baca ya ini ED terhadap titik tengah itu apa, lalu terhadap oh ini terhadap SC yang ini apa, apakah ini supply chain screen management ya supply chain performance apa. Nah jadi bahwa itu ada hubungannya itu dibunyikan dulu gitu kan ya, bahwa nggak ujuk-ujuk ada model ini gitu kan ya, bahwa ada perkiraan, namanya gini ya, ada perkiraan sehingga Lesti bisa, misal kita mau bilang bahwa menurut saya tanaman bunga anggrek itu akan bagus kalau dipengaruhi oleh pupuk, misalnya oleh cahaya matahari, lalu ada lagi yang tidak langsungnya. Nah, saya mengatakan itu karena saya sudah dapat reference gitu ya, dan lalu saya uji nih mana yang kira-kira memang mempengaruhi, tapi saya memprediksi dulu kira. Tapi prediksi saya yang saya lakukan biasanya dilakukan berdasarkan studi literatur yang telah ada gitu. Nah, maksud saya bahwa Lesti buat model ini kan ini intinya ya penelitian Lesti bahwa nanti dihitung secara statistik itu adalah alat pendukung yang luar biasa mensupport untuk membunyikan hipotesis Lesti atau praduga Lesti terhadap model ini. Nah, maksud saya tolong dijelaskan bagaimana bunyi model ini gitu loh. Kebayang nggak maksud pertanyaan saya Lesti? Iya. Ya silakan. Tapi nggak tahu ya. Ini membantu. Kalau tidak salah Lesti itu sudah buat yang lebih sederhananya ya, yang menjadi model state of the art-nya Lesti itu. Yang ke-6-nya itu ada di ini enggak? Kalau saya lihat di jurnal apa di artikel yang Lesti buat tuh ada yang apa? Yang model state of the art penelitian tesis. Yang ini ya, ini ada ke-6. Nah itu ya. Dari situ. Ini dimasukin. Iya sih itu yang nggak dimasukin. Itu yang ini ya Pak. Yang ini di handphone. Ya model state of the art yang harusnya semuanya dimasukin itu semuanya berpengaruh. Ada yang 6 variabel itu eco design, terus green purchasing, logistik, environment performance dan supply chain performance, dan variabel atau undang-undang itu semuanya berpengaruh. Awalnya kan gitu.
semua. Ada ini di sini cuma ada 4 ya. Ya, sebetulnya ada 6. satu. Ini kan nggak lengkap ini. Ini kan Iya, Iya, iya. ada karena 4. satu reverse logistik itu Iya. hasil penelitiannya ternyata tidak ditolak ya, artinya dia tidak punya Oke. pengaruh. Tadi Pak Cevi sudah menyampaikan. Sehingga ini Iya. hasilnya nih, tapi sebetulnya ini ada awalnya, yaitu di Iya. dalamnya Di dalamnya ada 6 lah semuanya kan. ada 6. Nah, ya itu tuh harusnya itu yang menjadi Digambarkan ya. kekuatan Lesti gitu loh ya. Dan bukan hanya bicara ini sekian persen, itu adalah hasil, tapi bagaimana model ini bisa ada, itu jauh lebih penting dan jauh lebih utama ya kan, karena kita mau lihat nih perjalanannya seperti apa, lalu Lesti olah gitu ya. Lalu dijelaskan bahwa kenapa UMKM yang menjadi responden itu dipilih, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana caranya gitu ya, dari Lesti bisa banyak dapat UMKM itu, apakah didatangkan satu-satu atau diberikan pertanyaan lewat Google. Nah itu kan itu yang sangat penting ya, sehingga pada saat nanti Lesti menjawab di kesimpulan fit dengan perumusan masalah. Di perumusan masalah Lesti ada 8 ya. Kesimpulan yang Lesti simpulkan cuma 5. Seharusnya fit dengan, berarti kalau perumusan masalahnya 8, jawablah ya. Begitu mengurai lagi sedikit, kalau tadi Pak Yogi ceritakan bahwa ini dasarnya kalau Ho itu menggunakan TBL. Kalau menggunakan TBL berarti sebenarnya bukan green supply chains, berarti sustainable supply chains kalau pakai TBL. Lalu kenapa Lesti potong di green gitu? Gitu kan harusnya ada alasannya ya. Kalau dasarnya dia pakai TBL. Kalau pakai TBL berarti dia menggunakan sustainable supply chains. Tambah satu lagi adalah sosial. Nah, di satu lagi ya, di penelitian Lesti gitu ya, kan kalau di sini mah 5, tapi di tulisannya ada 8 Pak, di TA-nya Pak. Oh iya. Ada 8? Ya, di TA-nya ada 8 Pak. Di tesisnya ada 8. Dan nanti itu sih. Iya, itu yang ditolak. Sebetulnya Ya, ada 9 ya yang Iya, dihipotesis. ada 9 yang ditolaknya nggak saya masukin. Dimasukkan, harusnya komplit semua. Ya, oke. Ya. Maaf, Pak. Oke. Nah, gitu pertanyaan saya berikutnya. Kan tadi kriterianya apa Lesti yang pakai? 6 tadi apa aja? 6 apa, Bu? 6 kriteria yang dipakai untuk yang variabel. Iya, Eco design, terus environment performance. Ya, ini ya. Environment performance, ya. Ya. Supply chain Nah, performance. kalau Lesti membaca dengan baik definisi green supply chains, maka bukan hanya hijaunya saja, karena pada saat green supply chains itu berkembang dari supply chains biasa. Jadi dia tetap mempertimbangkan hal-hal ekonomik. Sehingga pada saat sudah mencapai titik green supply chains, dia akan pertimbangkan ekonomik sama lingkungan, sama environment. Itulah yang disebut dengan green supply chains. Gitu ya. Pada saat dia mencapai, sekarang orang mengatakan sustainable supply chains gitu ya, maka dia akan menambahkan ekonomik, environment sama sosial. Jadi bukan hanya sosialnya aja gitu ya. Jadi itulah sejarahnya, sehingga pada saat bicara green, si ekonomiknya juga dipertimbangkan gitu. Nah di sini kan nggak ada ya sisi ekonomiknya, nggak dilihat ya. Padahal saat bicara green kita nggak hanya green saja, tapi ekonomiknya juga dipertimbangkan gitu ya. Itu saja. Jadi tolong dibunyikan dan dibuat kelihatan gitu ya kenapa Lesti memutuskan penelitian ini. Lalu kalau di tulisannya nanti dilihat lagi sih ya, itu ini sih teknis ya, spasinya itu kecil, kayaknya bukan 1,5, coba dicek kembali ya gitu ya. Kalau di yang saya di PPT jadi itu tolong dicek kembali gitu ya. Iyalah meskipun kita buru-buru tapi ada waktu untuk memperbaiki ini, sama bahwa jika nanti
Lesti akan tetap bergerak di sisi akademik, bahwa mungkin bagaimana cara PPT disampaikan akan lebih jangan semua gitu ya, namanya power of point pada saat sidang itu jauh lebih baik, itu kritikan saya saja. Dan dalam proses menyampaikan atau tanya jawab, karena ini dalam situasi akademik, mungkin agak berbeda membawakannya kalau kita membawakan dalam situasi kantor gitu. Jadi kalau Lesti mau berada dalam siklus itu gitu ya. Dari saya cukup sekian. Jadi tolong aja proses bahwa modelingnya itu diperkuat ya Lesti ya. Lalu karena itu adalah kekuatannya Lesti di situ. Sehingga pada saat membunyikannya juga di kesimpulan bukan ini adalah nilainya segini, bukan itu kesimpulannya, tapi apa sih pengaruhnya bagi UMKM, itu mungkin yang lebih perlu ditekankan. Baik, Bapak Ketua Sidang, demikian dari saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meti. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Lesti ya, ini bagian saya untuk mereview ya seluruh dari apa yang ditanyakan oleh para penguji ya. Saya awali dulu dengan karena ini adalah salah satu fungsi dari Prodi ya untuk mengawal betul mutu dari tulisan penyusunan tesis. Jadi seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Cevi ya, bahwa nanti mohon dalam penulisan penyusunan tesis itu memenuhi kaidah-kaidah penulisan tesis sesuai panduan ya. Karena ini kan memang agak rapat ya, buru-buru ya, sehingga artikel bentuk jurnal pun ini saya nggak tahu ya formatnya dari mana gitu. Nanti Bu Meti menambahkan ini kok spasinya satu-satu karena memang ini bukan tesis ya, bukan buku tesis ya. Tapi ini artikel di atasnya gitu, jurnal. Tapi jurnalnya juga nggak tahu jurnal apa sampai 32 halaman ya. Oke, jadi nanti ikuti panduan yang sudah disampaikan ya setelah sidang ini. Ada penyusunan lah ya, diperbaiki penyusunan tesisnya dan juga jurnalnya karena harus disubmit kan repositori ke perpustakaan ya, sehingga nanti untuk mendapatkan syarat ijazah kan harus itu nanti ya, harus disubmit sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Prodi Magister Teknik Industri. Oke, kemudian Pak Cevi juga banyak mengingatkan terkait dengan model yang tadi dibuat, terutama juga Pak Abu Meti juga ya menanyakan juga terkait dengan modelnya ya. Karena memang model ini kan menjadi salah satu state of the art atau positioning Lesti ya. Karena misalkan kalau tadi disampaikan model ini diambil dari modelnya Rao ya dan Holt. Nah, modelnya dia itu kalau saya baca di beberapa di art jurnalnya, di artikelnya adalah dia terkait dengan penelitiannya untuk sustainability supply chain hortikultura ya. Nah, sehingga dia mendorong di Tanzania ini bagaimana jika ini menjadikan satu lead ya ke green supply chain management. Nah, kemudian Bu Meti tadi menjelaskan, menambahkan karena green supply chain itu tidak cukup dengan yang tadi disampaikan, karena harus ada faktor ekonomik ya, karena sustain itu juga harus berkaitan dengan masalah ekonominya. Nah, itu mungkin ada beberapa yang hilang-hilang ya, dan kemudian menjadi satu model yang Lesti buat ya, yang utuh begitu ya di awal. Kemudian betul penekanan pada modeling, pada pemodelan. Seperti yang diingat oleh Pak Helmi juga tadi bahwa kita ini ada di Magister Teknik Industri, bedanya teknik ya dengan non teknik ya itu pada kekuatan desain, modeling, memodelkannya dan rancangannya. Nah, itu diperkuat nanti di bab 3 ya, Lesti ya. Jadi kalau ngitung pakai SPSS sih itu sih hanya masalah mengentry data ya, memasukkan sehingga keluarlah angka-angkanya, tapi proses untuk modelingnya, memodelkan dari mulai model awalnya seperti apa yang Pak Helmi tadi mengingatkan, mulailah dari problemnya. Makanya ditanya tadi selalu di awal ya, apa sih masalahnya? Maka saya catat di sini, coba di dalam bab 1 itu nanti berikan dan tambahkan penekanan pada munculnya permasalahan terkait dengan pentingnya green supply chain management di UMKM. Memang ada ya, tapi kurang dibuktikan dengan data misalkan. Ada fenomena kan, biasanya kalau kita menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal penting yang harus diangkat, ada fenomena kan.
Nah, fenomena itu sebetulnya kalau saya lihat di Jawa Barat itu problem untuk masalah limbah dulu ya, limbah dan rantai pasokan untuk kuliner. Karena itu hampir sekitar 11,3 juta ton per tahun itu berasal dari limbah makanan. Artinya kontribusinya dari kuliner yang ada di Jawa Barat. Nah, ini kan ada salah satu poin data ya, sehingga perlunya ada dukungan. Apakah, nah di sini kan ada kurios ya, ada kepo lah gitu. Apakah sudah ada nggak pengaruhnya ya kalau saya akan meneliti mengenai pengaruh green supply chain terhadap UMKM gitu ya, karena memang belum banyak nih ya meneliti ke arah ini ya untuk di Jawa Barat ya, mungkin belum ada saya pikir. Mungkin hanya memasukkan beberapa poin-poin saja, tapi tidak selengkap yang Lesti sampaikan modelnya. Paham ya? Jadi ada beberapa kekuatan yang dari penelitian ini sebetulnya bisa dijadikan, kata Bu Meti tadi, ya ini adalah ya mendekati novelty lah ya, ini kebaruan dan hal yang ditunjukkan melalui modelnya tadi. Memang diilhami dengan modelnya Rao dan Holt ya, dia memasukkan semua. Tapi yang di hasil penelitiannya itu yang khusus untuk kuliner ternyata memang tidak semua masuk ya. Kan hanya ada berapa tadi di model terakhir itu? Hanya ada 5 ya. Ya, dari 9 jadi berapa tadi, kemudian berkurang dari model terakhir menjadi cuma 5. Ya, 1 2 3 5 ya, betul ya. Ya, reverse logistik nggak masuk. Tadi di Pak Cevi sudah menanyakan kenapa reverse logistik nggak masuk. Dan itu juga mohon diberikan penjelasannya di bab 4 atau di bab 5 dianalisis untuk membunyikan. Karena ini industri makanan atau bukan industri, ya kuliner lah ya, UMKM di bidang kuliner, di mana reverse logistik menjadi tidak punya pengaruh. Kebayang kalau ada pengaruh ya. Oke, dari sisi kulinernya, walaupun memang ada kemasan dan yang lain ya, tapi mungkin itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kuliner yang disampaikan atau yang dijadikan topik atau objeknya. Kemudian poin lain lagi yang Pak Helmi sampaikan, sebetulnya Lesti sudah lakukan ya. Model ini kan muncul, hipotesis ini kan muncul dari permasalahan ya, ya kan? Maka dirumuskanlah masalahnya, kan ada berapa? Ada 9 ya di awal kan, itu nggak kurang 9, berapa itu tadi yang Pak Cevi menanyakan ya? Ada yang nggak ditanyain gitu kan, yang tidak langsung ya, untuk apa, untuk pengaruh tidak langsungnya ada yang nggak lengkap tuh, ada yang nggak ditanyakan. Nah itu harus ditanyakan. Maksud saya gini Pak Yubi, jadi permasalahan itu muncul dari apa, dari bagaimana kemudian latar belakang penelitian itu dikembangkan gitu. Jadi bagaimana kemudian peneliti mengamati industri kecil menengah ini, yang lalu kemudian dari sana peneliti itu berasumsi bahwa ini ada masalah, ya gitu. Nah itu yang mungkin kurang. Jadi pada akhirnya disimpulkan sekian, nah itu kan turun dari penjelasan sebelumnya. Nah itu yang kurang jelas. Jadi masalah di industri kecil itu apa sih? Jadi penjelasan mengenai penelitian awal itu mungkin yang apalagi namanya belum jelas di penelitian ini. Nah kemudian tadi kalau ada reverse, maaf ini saya jelaskan, saya tambah. Silakan Pak. Reverse logistik itu memang per definisi itu, kalau kita lihat di sejumlah definisi reverse logistik itu memang lebih banyak kepada bagaimana produk itu setelah sampai ke tangan konsumen mempunyai desain alur balik ketika misalkan barang yang dibeli konsumen itu akan dikembalikan. Dikembalikan itu bisa ketika pertama barangnya rusak, maka harus dikembalikan kepada vendornya. Kemudian yang kedua, ketika sudah kadaluarsa, maka dia harus dikembalikan kepada vendornya. Ketiga, ketika memang itu keinginan pembeli untuk mengganti yang lain. Nah, reverse logistik itu memang lebih kepada seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kembalinya ke vendor itu ada 2 hal paling tidak, bisa kembali untuk di-recycling ke pabrikannya lagi, atau memang dia sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, jadi waste dia, gitu ya. Kembali ke lingkungan.
Nah, kaitannya dengan green supply chain ini yang harus kuat itu kalau industri makanan adalah itu tadi lingkungan, environment ya, gitu. Nah, kebanyakan kita belum tahu, belum terungkap nih kalau industri makanan itu barang-barang sisa itu dikemanakan gitu, dibuang di selokan atau bagaimana kan gitu ya, atau seberapa besar. Nah, seberapa besar saya tidak tahu kalau definisinya Pak Yogi tadi itu apa angka yang dikatakan bahwa apa masalah 1 juta tadi itu apa itu Pak Yogi? 11,3 juta ton per tahun ada limbah kuliner, Pak. Nah, limbah kuliner Jawa itu, Barat, sejauh nah, Barat. itu yang sebenarnya ya, itu dikemanakan itu? Apakah ada alur? Kita urai lagi dari 11 juta itu, mana yang dia bisa diserap oleh, bisa dibuang begitu saja, mana yang harus dia diambil dan dikirim ke tempat tertentu, ya, lalu kemudian mana yang bisa kemudian dikirim ke tempat tertentu itu bisa diolah kembali atau memang dia harus jadi waste gitu ya gitu. Nah, kan harus dipetakan. Nah, itu maksud saya sejauh mana itu kemudian green supply chain itu memandangnya gitu. Nah, saya ingin tambahkan sedikit lagi bahwa dari penelitian awal masalah yang muncul itu, disitulah kemudian kita punya asumsi-asumsi gitu. Nah, bahwasanya model yang kita gunakan ini tentunya kan dari asumsi-asumsi itu kita mencoba untuk mencari referensi. Jadi hipotesis yang berkembang, apa yang kita kembangkan itu, kita coba cari referensi, ada nggak kesamaan hipotesis yang kita bangun dari penelitian kita sendiri ini terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau misalkan sudah ada, nah ini tadi kan menggunakan ROI ya, gitu. RAW and hold gitu. Itu harus dilihat kalau RAW and hold itu dipraktekkan di mana, sementara ini di mana. Tentu kan harus ada justifikasi kalau misalkan mau digunakan, kesamaan-kesamaannya di mana. Apakah misalkan variabel yang akan digunakan itu memang bisa bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kita tidak sederhana hanya untuk membuktikan bahwa apakah penelitiannya RAW ini itu lalu kemudian berlaku juga di penelitian yang kita lakukan sekarang gitu ya. Tapi apakah hanya seperti itu gitu ya, tanpa memandang lebih dalam bahwa variabel-variabelnya memang sudah terwakili atau tidak kan gitu. Jadi model itu muncul bisa saja dari persepsi kita terhadap masalah yang muncul gitu ya. Tapi masalahnya adalah dalam penelitian akademik itu apakah persepsi yang kita bangun itu sudah pernah ada juga yang melakukan apa tidak kan gitu. Kalau tidak ada berarti itu model murni dari kita. Kalau ada, ya itu tadi harus ada justifikasi lagi bahwa tidak perlu lagi saya melakukan pembangunan model karena asumsi-asumsi yang dikembangkan itu sama dengan yang ada di masalah saya itu sama dengan asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh RAW misalkan gitu ya, and hold gitu. Sehingga saya akan gunakan ini. Hanya saja harusnya di dalam modelnya tadi itu Lesti, itu harus ditulis bahwa eco design terhadap performa supply chain. Kalau misalkan itu dari penelitian yang lain ya, itu harus ditulis di situ. Jadi gambar awalnya ini RAW. Kemudian nanti misalkan lingkungan terhadap performa supply chain ini dari mana harus ditulis dulu supaya di sana lalu kemudian kita bisa tahu yang dipertanyakan oleh bapak penguji yang lain Bu Meti, Bu Pak Cepi tadi. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita bisa berangkat state of the art kita itu di samping mungkin ada asumsi kita sendiri, juga ada asumsi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Punten Pak Yogi, saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi sudah memperjelas ya apa yang disampaikan terkait dengan latar belakang permasalahan ya. Di latar belakang penelitian atau latar belakang permasalahan itu juga harus jelas, Lesti ya. Sehingga dari sanalah kita akan mengambil modelnya seperti apa. Dan tadi seperti Pak Helmi sampaikan juga, apakah model RAW itu betul-betul semuanya digunakan dengan asumsi-asumsinya, atau sudah didesain ulang ya oleh Lesti gitu.
Ya ini kan nggak jelas juga ya. Nanti tolong dibuat apakah semuanya dengan asumsinya atau tidak. Kalau saya rasa sih tidak, karena yang raw itu kan untuk hortikultura ya, ya hortikultura tuh ya. Dan yang Lesti kan untuk yang kuliner, mungkin perbedaannya ada. Nah itu dipilih yang mana saja yang didesain memang untuk model kita. Ya, nanti tulisan aja model awal, modelnya raw seperti apa dan seterusnya. Kemudian tadi diperjelas juga latar belakang permasalahan terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Helmi ya, poin-poin pentingnya ya, sehingga kenapa dirumuskan masalahnya menjadi seperti itu, kemudian modelnya menjadi seperti itu, jadi runut kelihatan ya. Kemudian juga ditunjang dengan teori-teori yang ada. Nah karena kita ada di Magister Teknik ya, jadi tentu saja lebih kental di proses rancangan modelnya ya, merancang modelnya gitu ya. Tadi juga diingatkan oleh Bu Meti seperti itu. Baik, poin-poin lain adalah terkait dengan Pak Civi tadi mengingatkan mengenai penulisan sumber-sumber ya, gambar dan yang lain ya. Dan memang karena yang disampaikan memang bukan buku tesis ya, mungkin ini draft, saya nggak tahu, tulisan artikel aja ya. Jadi tolong nanti disusun dengan baik ya, dari mulai cover terus sampai dengan lampiran-lampiran ya, lampiran-lampiran terutama terkait dengan pengolahan data matriks, data mentah hasil kuesioner, kayak itu harus dilampirkan ya, matriksnya dari responden ini ya. Kalau tidak salah ada 838 kuliner, tapi mungkin yang mengisi berapa saya nggak tahu ya. Itu ditampilkan nanti di lampiran-lampirannya dalam bentuk matriks ya, tabel begitu. Kemudian itu poin-poin utama lah ya yang tadi disampaikan oleh para penguji, juga mohon dicatat, ini juga direkam juga, nanti saya akan berikan rekaman dan catatan hasil perbaikan dan koreksinya ya, dari Bu Meti dan juga Pak Cevi serta juga dari Pak Helmi ya. Baik, dari saya mungkin hanya itu ya, Lesti. Lebih banyak saya memberikan konfirmasi saja ya, rasanya udah cukup waktu beberapa bulan atau tahun kemarin ya. Ini lama sekali ya. Tapi banyak lupa-lupa lagi ternyata saya lihat ya di akhir skip ini, kurang tajam di latar belakang masalahnya ya, dan kemudian di proses pemodelannya banyak yang lompat-lompat begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung masuk saja pada sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini adalah sesi untuk memberikan penilaian ya. Oleh karena itu saya akan tempatkan Lesti dan mungkin juga ada beberapa, mungkin yang berikutnya ini ada Pak Dani ya, yang bukan dosen, saya akan tempatkan di di waiting room ya, untuk nanti kami panggil lagi untuk membacakan berita acara. Baik, kita sidang, kita break dulu ya untuk beri kesempatan kami memberikan penilaian. Baik, kita buka kembali sidang magister atas nama Lesti Pustikasari untuk membacakan berita acara sidang Magister Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 16 Juni 2002 pukul 9:56 telah diselenggarakan sidang magister program studi magister teknik industri pasca sarjana Universitas Undan semester genap 2021-2022 atas nama Lesti Pustikasari, NPM 1880300016, Bidang Konsentrasi Manajemen Industri. Dosen pembimbing Yogi Oswara, dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerdi Adibirya Magister Teknik, dosen penguji 1 Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nurman Helmi DIE, dosen penguji 2 Ibu Dr. Insinyur Putri Meti Zalina Magister Teknik, dan judul tesis pengaruh Green Supply Chain Management terhadap Environment dan Supply Chain Performance pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Mungkin nanti ada perbaikan pada judul ya, kita akan hindari kata pengaruh ya, walaupun nanti di dalamnya ada desain lainnya, nanti kita akan bicarakan lagi untuk ini. Nah, setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan dan penilaian laporan tesis dan pengajuan sidang, maka dengan ini dinyatakan lulus ya dengan nilai 91,6A, IPK 3,81 dan yudisium sangat memuaskan. Ya, demikian berita acara sidang tesis ini dibuat sebagai mestinya sesuai dengan aturan berlaku, diputuskan di Bandung hari Kamis 16 Juni 2022, ditandatangani secara digital oleh para tim penguji ya pada sidang magister kali ini. Barangkali kami ya mengucapkan selamat kepada Saudara Lesti Pustikasari, Magister Teknik ya, yang pada hari ini sudah menyelesaikan seluruh kewajiban Anda sebagai mahasiswa Magister Teknik Industri ya, dan sekarang sudah resmi berhak menyandang gelar Magister Teknik.
atas nama Civitas Akademika, Direktur Pascasarjana, menyampaikan selamat atas keberhasilan dan pencapaian ini. Sampaikan salam kami untuk keluarga dan orang tua, ya, dan suami mungkin yang sedang ada di Papua, ya. Dikabarkan kabar bahagia ini, dan memang ini perjuangan yang sangat berat, ya. Jadi sempat tertunda melahirkan 3 orang anak, ya, 3 orang putra putri yang lucu-lucu, ya. Akhirnya selesai juga, ya. Ini luar biasa nih karya Lesti ini, ya. Udah mau menyerah. Ya, hampir mau menyerah detik-detik kemarin, ya. Saya mendapatkan WA, saya memundurkan diri saja pada saat mendaftarkan sidang, gitu, ya. Tapi kemudian diberikan memang ini harus dilalui, ya, dan dijalani, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan manfaat, ya, kepada orang yang banyak, bahwa tercapainya strata 2 yaitu magister teknik memberikan juga manfaat kepada orang-orang dan masyarakat di lingkungan sekitar Saudara Lesti, ya. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa pesan dan pesan-pesan lah, ya, dari para tim dosen yang ada hadir di sini. Kami silakan dulu pada pembimbing 2, ya, pada Pak Cevi dulu. Silakan Pak Cevi. Iya, terima kasih. Lesti, selamat, ya. Alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan studinya, gitu, ya. Salam untuk keluarga sama orang tua, ya, yang masih ada. Turut berbahagia akhirnya apa yang sudah dimulai oleh Lesti bisa diakhiri dengan baik, ya. Jadi apa yang sudah dimulai harus diselesaikan, Lesti, ya. Nggak boleh lagi kayak kemarin cerita menyerah, ya. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Lesti dapatkan di program studi Magister Teknik Industri Unpas ini bisa bermanfaat, menambah keberkahan hidup bagi Lesti dan keluarga. Juga nanti kalau ada teman-teman Lesti yang mau studi lanjut, ya, di Magister Teknik Industri, atau yang dari D3 mau melanjutkan ke S1, gitu, ya, dikabari aja, ya, didorong teman-teman Lesti untuk bisa studi lanjut. Baik, itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Cevi. Selanjutnya Pak Helmi. Baik, pertama-tama selamat Lesti, ya. Pak. Ini maksud saya ingin bertanya dulu, ini Lesti yang dulu pernah yang berpindah-pindah itu, ya? Iya. Dulu dengan Pak Helmi, Pak. Tapi Ya, betul. ya, dulu dengan Pak Helmi dulu. Iya, Udah ya. pindah Apa, kemana-mana, pernah Pak. iya betul, ya, betul. Ya, teringat saya. Ya, selamat sekali, selamat, ya Lesti atas pencapaian ini. Semoga bermanfaat bagi Lesti ke depannya, dan sampaikan salam bahagia kami untuk keluarga. Ya. Sekali lagi selamat atas pencapaian ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Bu Meti, silakan. Selamat, ya, Lesti sekarang udah nambah gelarnya, ya. Jadi Lesti, ST, dan Magister Teknik, ya. Selamat untuk pencapaiannya dengan perjuangan yang sangat panjang, ya. Bisa merasakan, ya. Alhamdulillah akhirnya mencapai ini. Tapi mungkin ini bukan akhir, ya. Tapi langkah awal Lesti untuk mencapai pencapaian berikutnya, ya, Lesti, ya. Pesan saya tadi, sayang bahwa tesisnya sudah baik, dikemas dengan lebih baik lagi. Oke. Selamat, dan sampaikan salam juga untuk Catur. Selamat untuk Catur, ya, bahwa Lesti sekarang sudah menjadi STMT, ya. Iya, terima kasih. Bukan STMJ, ya. Baik, tadinya mau STMJ, Pak. Terima kasih Bu Meti. Nah, ini adalah saat yang dinanti-nantikan, ya. Silahkan Lesti untuk menyampaikan pesan dan kesan, ya. Terakhir kali, ya, sebagai alumni mungkin sekarang, ya. Silakan. Ya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama, terima kasih banyak pada Pak Yogi yang telah mendorong dari awal tuh untuk saya lulus. Ya, memang tadinya saya udah menyerah gitu, tapi disemangati sama Pak Yogi. Terima kasih banyak atas semangat dan bimbingannya. Terus terima kasih juga pada pembimbing yang lain, Pak Cepi dan penguji Pak Helmi, yang sempat saya pindah-pindah ke beberapa dosen.
Dan terima kasih banyak juga buat Bu Meti. Maaf, bukan berpindah-pindah dosen. Maksud saya kan dulu kalau nggak salah beritanya pindah-pindah kerja. Oh enggak. Iya. Oh, yang mana ya? Dari awal dari Yamaha. Kalau pindah kerja enggak pas, tapi pindah dosen ya. Bukan pindah dosen, bukan pindah dosen. Oh, bukan pindah dosen ya? Ya, yang saya pikir ada, kalau nggak salah Pak Yogi ya. Apa lagi namanya yang agak tertunda juga itu karena suami berpindah-pindah, akhirnya ikut. Nah, itu yang membuat tertunda. Oh, enggak, Pak. itu sudah lulus Pak itu. Ya, siapa Bukan itu? saya, Pak. Oh, bukan ya, bukan SD. Oke, baik. Iya. Terima kasih untuk Bu Meti juga yang telah banyak sekali memberikan advice dan mungkin masukan untuk saya ya, karena memang mungkin bidang kayak industri di sini sangat beda sekali dengan bidang akademik ya. Mungkin nanti saya lebih belajar lagi apabila nanti ada rezekinya jalannya ke situ gitu. Terima kasih untuk waktunya untuk para dosen penguji dan pembimbing. Sekali lagi makasih. Akhirnya setelah tertunda berapa ya, 6 tahun apa ya? Tertunda setelah melahirkan 3 orang putra. 3 melahirkan 3 anak. Ya udah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Lesti dan Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa Lesti ya, perbaikannya itu jangan terlalu lama ya. Tetap kita menunggu untuk 1 bulan ya, paling lama ya, untuk bisa diselesaikan sehingga mendapatkan untuk ijazah ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Helmi, Pak Cevi dan Bu Meti, kita akhiri sidang magister hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.